Oke, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik banget, yaitu transformasi strategis dari sebuah lembaga pendidikan unik bernama Homeschooling Permata Hati. Kita akan lihat gimana sih cara mereka mengubah apa yang kelihatan seperti keterbatasan justru jadi kekuatan terbesar mereka. Fokus kita akan ada di 3 hal penting. Visi dan misi mereka yang kuat banget, program unggulan yang inovatif, dan yang paling penting, peta jalan 3 tahun yang super jelas. Yuk kita mulai! Nah, sebelum kita jauh-jauh, kita kenalan dulu deh sama homeschooling Permata Hati ini. Jadi, ini tuh bukan sekolah biasa ya. Ini adalah sebuah lembaga non-formal yang tujuannya adalah menciptakan komunitas belajar yang benar-benar hangat dan personal. Mereka ini melayani siswa dari SD sampai SMA, tapi dengan pendekatan yang sangat inklusif dan dirancang khusus buat tiap individu. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih, yaitu gimana sesuatu yang mungkin kelihatan sebagai tantangan buat sekolah kecil, ternyata justru jadi peluang terbesar mereka. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang luar biasa sih. Dan disinilah kita bisa lihat betapa cerdasnya strategi mereka. Coba deh lihat, di satu sisi tantangannya kelihatan jelas, jumlah siswanya terbatas, dan kebutuhan tiap anak beda-beda banget. Tapi, lihat gimana mereka membaliknya. Jumlah siswa yang sedikit, wah, itu justru jadi kesempatan buat pendampingan yang super intensif. Kebutuhan yang beragam, itu malah jadi pemicu buat bikin kurikulum yang benar-benar personal, khusus buat anak itu. Keren kan? Jadi, intinya gini, kondisi awal mereka itu bukan kelemahan yang harus ditutupi, tapi malah jadi fondasi yang unik buat membangun sesuatu yang baru dan beda. Ini ibarat tanah subur untuk model pendidikan yang jauh lebih personal dan bermakna. Sesuatu yang, ironisnya, justru susah banget dicapai sama sekolah-sekolah yang skalanya besar. Oke, terus gimana dong cara mereka menjawab peluang ini? Nah, mereka merumuskannya dalam sebuah visi masa depan yang sangat kuat dan jelas. Yuk kita lihat gimana visi ini menjadi fondasi buat semua yang mereka lakukan. Visi mereka itu jauh melampaui sekedar nilai rapor atau prestasi akademik. Mereka membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang pusatnya adalah pembentukan karakter dan pembelajaran yang nyambung dengan dunia nyata. Tujuannya jelas, bukan cuma nyiapin siswa buat lulus ujian, tapi buat benar-benar berhasil dalam kehidupan. Nah, ini dia bunyi visi lengkapnya. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Perhatian ada 3 kata kunci utamanya. Generasi yang berkarakter, mandiri, dan berdaya. Dan gimana cara mencapainya? Lewat pembelajaran yang personal, inklusif, dan bermakna. Ini visi yang benar-benar kuat dan terarah banget. Visi yang besar tentu butuh fondasi yang kokoh. Dan inilah 5 pilar misi yang jadi penopangnya. Mulai dari pembelajaran yang fleksibel, menumbuhkan karakter yang positif, menciptakan lingkungan yang aman, mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, sampai membangun kemitraan yang kuat sama orang tua. Tiap pilar ini tuh komitmen nyata mereka buat mewujudkan visi besarnya tadi. Oke, visi dan misinya udah keren banget. Tapi kan yang penting eksekusinya ya nggak? Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara mereka mewujudkan itu semua? Sekarang kita lihat rencana praktis mereka dalam sebuah peta jalan untuk 3 tahun ke depan. Dan visual ini nunjukinnya dengan pas banget. Ini bukan perjalanan asal-asalan, tanpa arah. Ada sebuah peta jalan strategis yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk memandu setiap langkah pertumbuhan dan pengembangan mereka. Jadi, peta jalan ini dibagi jadi 3 fase yang sangat jelas. Di tahun pertama, fokusnya ke internal, menata sistem, bangun fondasi yang kuat. Lanjut di tahun kedua, baru deh mereka fokus naikin mutu program unggulan dan ngebangun citra lembaga. Nah, puncaknya di tahun ketiga, baru mereka melakukan ekspansi, tapi yang terkontrol, biar kualitasnya tetap terjaga. Sangat terstruktur dan strategis. Peta jalan tadi itu tenaganya dari mana? Ya, dari program-program inti yang benar-benar jadi pengalaman belajar siswa di sana. Yuk, kita kupas tuntas 2 program unggulan yang jadi jantungnya model pendidikan Permata Hati. Di sini kita bisa lihat, ini tuh kayak 2 sisi dari satu koin yang sama, saling melengkapi. Di satu sisi, ada jam belajar inti yang terstruktur, buat bangun fondasi kayak literasi, numerasi, dan karakter. Nah, di sisi lain, ada waktu proyek fleksibel, di mana siswa itu dikasih kebebasan buat eksplorasi minat dan bakat mereka lewat proyek-proyek yang mereka suka. Ini keseimbangan yang sempurna antara struktur dan kebebasan.
Tentu aja, model kayak gini jelas nggak bisa jalan sendiri, butuh sistem pendukung yang solid kan? Nah, ada dua kuncinya. Yang pertama, pendampingan individual, yang ngejamin setiap anak punya rencana belajar personalnya sendiri. Dan yang kedua, pembelajaran hibrida, yang fleksibel, menggabungkan yang terbaik dari tatap muka dan juga daring. Dan ini yang membawa kita kembali ke filosofi utama mereka. Pada akhirnya yang paling penting itu ternyata bukan seberapa besar lembaganya, tapi seberapa dalam kualitas hubungan yang dibangun, dan seberapa personal serta inklusi pendekatan yang mereka pakai. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kata kuncinya adalah bersama. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk sama-sama mewujudkan pendidikan yang bisa menumbuhkan karakter dan memberdayakan setiap anak buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Model dari homeschooling Permata Hati ini menawarkan satu jawaban yang sangat kuat. Ini jadi bikin kita mikir ya, di tengah dunia pendidikan yang terus berubah, gimana sih cara kita bisa memastikan setiap anak, dengan semua keunikannya, benar-benar diberdayakan untuk jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Sebuah pemikiran yang bisa kita bawa pulang.